Mungkin buat secara umumnya buat ke teman-teman untuk fungsi Bapak sebagai Wakil Ketua Komisi 1 ya. Itu tuh secara umumnya seperti ke sekolah-sekolah ini tuh tujuannya untuk apa sih Pak? Pertama, Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Adab terhadap orang tua. Hormat terhadap guru. Insinyur Haji dan Muhamidi, anggota Dewan Komisi 1. Komisi 1 ya, Ketua Komisi 1. Wakil Ketua Komisi. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Karawang. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf tata usaha serta anak-anakku semua, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikampek. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana berkat rahmat inayah 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Insinyur Haji dan Muhamidi untuk Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir li. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMAN. Kemudian juga melanjutkan ke yang lainnya, maka kurang lebih 21 sampai 22 ribu itu mereka berada di Kabupaten Karawang, kemudian melakukan mencari pekerjaan. Perlu diketahui tidak gampang, tidak mudah kita mencari pekerjaan. Bekali diri kita ini dengan keterampilan, kemudian pengetahuan kita, terutama ini kedisiplinan kita. Insya Allah ya, ini akan mencirikan, akan mudah kita untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian bagaimana kalau kita menjadi pemilik perusahaan, kita harus mandiri ya. Insya Allah kalau kita kreatif, inovatif, akan kita menjadi pemimpin perusahaan. Banyak sekarang di lembaga-lembaga di Kabupaten Karawang atau di Provinsi Jawa Barat ini akan membantu bagi para milenial. Siapa milenial itu? Ya. Bagi masyarakat kita, khususnya di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Karawang, ini mereka yang sudah berusia paling tinggi sekarang itu 42 sampai 46 tahun. Ya. Nah itu ada kegiatan yang bisa nanti diadop ya untuk mendapatkan pekerjaan itu. Ya. Kemudian lagi ya bagi generasi Z yang sekarang ini mungkin paling tinggi usianya ini 20 tahun ya, itu pun sama ada. Ya.
Ini kelihatan sudah agak ini ya, udah panas ya, agak panas. Jadi saya juga kasihan nih Pak Haji kalau lama-lama. Nah. Kasihan juga. Bapak siap barang Pak Haji ya. boleh Pak Haji, bentar ya. Barang-barang panas ya, kan harus adil, benar enggak? Harus adil. Insya Allah sebentar lagi selesai. Insya Allah sebentar lagi selesai, ya. Berapa menit? Berapa menit? 1 menit. Berapa menit? Berapa menit? Siap 30 menit. Pak Guru 30 menit. Ya. Sedikit lagi. Kenapa turun? Ini berbeda. Ya. Karena panas, ya. Insya Allah sehat. Jadi jangan takut. Ini akan menguatkan imun. Amin ya, sehat semuanya ya, sehat. Nah, jadi pesan yang catatan nanti siswa yang ada di SMA Negeri 1 Cikampek ini, jadilah siswa-siswa yang baik. Jadilah siswa-siswa yang bertanggung jawab. Jadilah siswa-siswa yang bisa menghargai semua sahabat yang ada di SMA Negeri 1 Cikampek ini. Guru yang berikan, yang telah mendidik kalian di SMA Negeri Cikampek ini. Hargai semua juga orang-orang yang berlembaga ini. Jangan pernah melupakan dari jasa-jasa mereka. Jangan lihat, mohon maaf, kalian dan Pak Security yang di depan. Misal, kalau kunci, jangan. Itu adalah bukti cara mendidik. Ya. Kalau misalnya ditegur, jangan marah. Itu pun sama. Kalau kita lalai, ya mohon maaf, ya. Kalau kita lalai, maka akan susah, akan sulit kita menempuh nanti yang lain. Ya. Jadi kita ini harus benar menjadi siswa yang baik dan bertanggung jawab. Insya Allah ya. Hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 12 Desember tahun 2022. Nanti akan tidak Bapak Kepala Sekolah tadi yang disampaikan Bapak mampu menghargai waktu, menghargai orang lain, insya Allah akan jadi pemimpin. Amin. Ya, akan mudah mencapai yang namanya cita-cita. Ya. Kemudian lembaga ini berbeda, berada di Kabupaten Karawang, kewenangannya sudah lagi bukan kewenangan di tingkat kabupaten, tapi kewenangan dari Provinsi Jawa Barat. Ya. Tetapi Kabupaten Karawang ini juga masih punya hak dalam arti pendidikan karena siswa-siswinya berasal dari Kabupaten Karawang. Apakah itu dengan Karawang Cerdas, ataukah bangunan, ataukah yang lain? Ini punya kewajiban untuk membangun lembaga ini. Jadi jangan terpisahkan, walaupun secara aturan ada kampus
kaitan dengan perguruan tinggi, ada kewenangan provinsi kaitan dengan lembaga di tingkat sekolah SLA, ada lembaga pendidikan untuk tingkat kabupaten, yaitu SMP SD sederajat. Ya, itu saja anak-anak semua. Ya. Terima kasih atas penerimanya. Kalau nanti ada waktu, ya, kalau hari ini masih ada yang penasaran untuk komunikasi, mangga silahkan cari ruangan kita untuk berdiskus, kita saling tukar informasi, saling tukar pikiran kaitan dengan kalian harus seperti apa nanti di kelas 12 ini. Silakan. Kalau kalian misalnya hari ini banyak aktivitas, ya, oh Pak nggak bisa hari ini, boleh Bapak, boleh Pak saya WA ke Bapak, mangga silakan. Boleh Pak kami SMS ke Bapak, silakan. Pak boleh enggak kami silaturahmi ke rumah Bapak, mangga. Ya. Kenapa? Karena saya juga terpanggil dulu, ya. Anak Bapak di sini, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah baru selesai. Sebenarnya sudah lama, sudah hampir 1 tahun selesai, ya. Mengikuti pendidikan itu di Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa. Jadi kemarin sudah sidang, itu ngambil jurusan Tata Negara, ya. Terima kasih Bapak Ibu guru semua, ya, atas didikan ini punya kewajiban, termasuk juga mendidik anak saya di lembaga ini. Yang insya Allah ini akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Perlu nggak nomor kontaknya, nomor teleponnya? Mau? Ya. Kalau mau nanti, ya boleh lah, nggak apa-apa. Kalau yang bawa HP, kalau dulu nggak boleh. Jadi siswa ini bawa HP, tapi kalau sekarang ini boleh ya. Ya, boleh apa-apa. Yang penting digunakan ini secara bijak, ya, secara bijak. Ya. Ada yang baca tatanya? Ada? Boleh. Kalau misalnya mau dicatat, misalnya ibu guru kesempatan boleh. Ya. 085, ya. Ya 085 085 itu saja. Terima kasih pada semuanya. Ya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya Pak Agung tuh. Ini Alia. Iya. Pak Dano ini Alianya nih. Ya, makin ya. Ya. Alright, rekan Haji Danu Channel, sekarang ada di SMA 1 Cikampek. Nah, kalau kita ngomongin kegiatan dari SMA itu, kita akan ngomongin sesuatu yang seru. Misalkan gimana kehidupan anak SMA, dan satu hal yang penting harus kita soroti adalah soal prestasinya. So, we've got special guest di mana yang satu orang ini telah menjadi juara di satu kompetisi yang ada di Bali. Siapa dia? Langsung aja kita beri tepuk tangan buat Alia. Alia boleh kesini ke depan? Oke, ini dia Alia. Hi, say hey. Ini dia, kita lagi online dan kita lagi on air juga. So, Pak Haji Danu, Alia ini punya prestasi yang hebat sekali mewakili SMA 1 Cikampek. Dan tentunya prestasi ini akan sangat membanggakan khususnya buat SMA 1 Cikampek dan buat Kabupaten Karawang. Alia boleh kasih tahu nggak teman-teman atau rekan Haji Danu Channel yang lagi nonton kita ini, prestasi kamu apa kemarin yang sudah kamu dapetin? Dapat medali perunggu tingkat internasional di bidang biologi. Wow. Oke, so story-nya gimana sih kamu tuh bisa jago di biologi itu awalnya? Apakah dari SD, dari orang tua emang udah hidupnya biologi banget gitu atau seperti apa ceritanya? Jadi sih awalnya
awalnya iseng doang. Oke. Maksudnya iseng untuk Tadi lo iseng aja jago banget ya. Itu luar biasa. Ini baru iseng. Nah gue serius kok nggak bisa apa-apa gitu. Oke, gimana? awalnya iseng untuk ikut itu Oke. karena kayak nggak akan expect kalau misalkan bakal maju ke Awalnya. tingkatnya. Iya, terus kayak Oke. ternyata iseng berhadiah terus langsung masuk ke So kompetisi ini yang announce sampai ke kamu itu dari sosial media or dari sekolah yang akhirnya link ke kamu? sosial media sih. Sosial media? Ya sebenarnya dari kakak alumni yang Oke. infoin ke saya buat ikut Alright. kompetisi ini. Terus kamu announce ke pihak sekolah dan then mereka support gitu ya? Iya. So akhirnya di kompetisi itu kamu menjadi juara dapetin medali perunggu. Iya. Dan saingannya dari kota seluruh Indonesia atau seperti apa? Seluruh dunia, misalnya dari ada Malaysia, Malaysia. ada apa sih kemarin Oke. tuh Bangladesh, Bangladesh, juga, terus ada dari Kazakhstan, pokoknya dari Oke. seluruh dunia. Apa kesulitan yang kamu rasain atau buat kamu kayak mudah aja atau awal juga kamu iseng gitu? Kan Gimana? awalnya iseng aja ya maksudnya. Tapi waktu pas ngeliat ketika teman-teman, maksudnya saingan saya yang lebih siap dalam persiapan kompetisi tersebut, saya merasa minder awalnya. Tapi Awalnya? karena saya percaya. Apa yang bikin kamu minder awalnya? Karena melihat mereka tinggi-tinggi gitu dari luar negeri atau apa? Karena persiapannya lebih matang Oh, dari saya. persiapannya. Gitu. Karena saya ngerasa kayak, aduh masih kurang. Iya, gitu. iya, Karena iya. sebenarnya ya kalau misalkan di setarain ya semua juga setara. Oke. Sama-sama persiapan juga. So, dengan persiapan masih kurang aja dan dia minder di awal menjadi juara dan mendapatkan perunggu. Keren. Apalagi kalau well prepare banget ya. So, kita mau tanya Pak Haji Danu nih, kebetulan ada di sini. Seperti apa sih prestasi atau reward yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada siswa yang berprestasi? Misalkan kamu kita tanya, cita-citanya setelah lulus dari SMA 1 Cikampek, tujuan kamu kemana? Kuliahnya atau langkah berikutnya? Maunya sih di bidang kesehatan sih, insya Allah. Oh gitu. Ada rencana pengen kuliah di luar negeri nggak? Dokteran. Insya Allah saya mau ke dokteran. Mau kedokteran. Di mana? Mana? Di Insya mana? Allah sih di Unpad. Di Unpad ya. Kalau bisa ke luar negeri ya. Amin, 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 amin. Cita-cita itu harus tinggi banget gitu loh. So, Pak Haji Danu, gimana ceritanya atau gimana dukungan support dari pemerintah kabupaten buat siswa berprestasi seperti Alia? Dan ini ternyata dia sudah mendapatkan juara perunggu di tingkat internasional bahkan. Seperti apa Pak Haji? Ya, terima kasih ya. Jadi yang pertama ini apresiasi dulu Yes. ya terhadap siapa? Alia. Alia ya. Bapak Alia ini. Ini apresiasi atas prestasi ini yang membawa nama Kabupaten Karawang. Oke. Indonesia Pak Haji. Indonesia Wah, ya. Indonesia ya. Secara Dari- nasional ya. Dari Oke. Indonesia dari Karawang ini untuk Indonesia. dunia kan Ya, itu untuk ya. dunia. Nah, alhamdulillah. Jadi ini patut ini dihargai. Apa yang sudah dilaksanakan Diusahakan, dan ya. diupayakan. Tadi iseng saja sudah berprestasi ya, apalagi. Oke, eh, lagi kalau apa diseriusin. ya, 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 ya. benar-benar ini mau belajar kan itu. Ya. Ini sangat luar biasa. Nah, kemudian tadi juga kan Mas Banyu tanya, apa sih Bentuk supportnya. ya, bentuk supportnya kan Oke. ya. Kemudian Aha. dengan iseng saja sudah mampu. Yes. Ya. Apalagi kalau serius. Nah, itu Gitu, dia. apalagi serius. Sepertinya Ya. kalau disupport nanti pasti serius ya, nih, Pak. insya Allah kan ya itu. Nah, saya yang mewakili ini pemerintahan Kabupaten Karawang. Sebenarnya Mas Banyu, Yap. Pak Haji Agus ya, di DPRD ini sudah ada peraturan daerah Oke. kaitan penghargaan kepada masyarakat Kabupaten Karawang yang telah mengharumkan nama Kabupaten Karawang. Itu dari semua Ada satu lagi. elemen masyarakat, dari segmen ini. Ada. Siapa? Yang Nasional. yang ikut kompetisi fisika? Ya, Nah, yang ke IPB juga? Siapa itu? Reza itu Siapa namanya? Reza Pak. Reza. Kelas IPA 4. IPA 4. Saya panggil ke sini sekarang. Boleh, boleh, Pak. Dia juga tingkat internasional kan ya? Oke, boleh lanjut. Nah, Pak Haji. ya. Jadi Mas Banyu ya, kita di Kabupaten Karawang ini sudah Ya. ada peraturan daerah. Mungkin ini tanya juga apa sih Pak Danu peraturan daerah ya? Nah ini sebagai tugas fungsi Bapak ini di DPRD, Mas Ya. Banyu, tugas fungsi saya di DPRD itu salah satu fungsinya, fungsi DPRD itu membuat peraturan daerah. Ini kalau berada kita di tingkat kabupaten, kota dan provinsi, itu namanya peraturan daerah yang disebut dengan fungsi legislasi itu. Oke. Kemudian yang kedua, fungsi kita itu di
budgeting, itu di anggaran. Itu fungsi kedua. Apa persoalannya? Ini menyangkut kepada anggaran-anggaran untuk seluruh masyarakat Kabupaten Karawang. Dari 2,4 juta penduduk Karawang ini ada pembiayaan secara khusus yang dibiayai oleh pemerintah dari pendidikan, kesehatan, kemudian juga yang lain-lain di situ. Kemudian yang ketiga, pengawas atau controlling ini, itu fungsi dari anggota legislatif. Apa fungsi controlling itu? Mengawasi dari bentuk-bentuk peraturan yang sudah kita sepakati, yang sudah diperdakan, sehingga apakah ini dijalankan atau tidak. Termasuk tadi, ya kaget juga Mas Banyu ya, ketika Pak Kepala Sekolah ini, Pak Haji Agus, bisa enggak ini dikembalikan seperti dulu ketika di tingkat SLA ini masih kewenangan kabupaten. Ya kalau hari ini banyak yang hilang kan gitu ya. Beberapa reward yang udah dulu ada Pak ya. Terutama kita juga kan harus sadar kalau SMA 1 Cikampek ini kan berada teritorial wilayah di Kabupaten Karawang juga. Udah cakupannya. Cakupannya. Jadi jangan sampai ini meninggalkan secara lepas begitu saja ya, walaupun ini kewenangan dari provinsi ya. Karena apa? Karena yang dididik di sini sudah dipastikan ini bukan dari mana-mana, ini anak-anak dari Karawang. Nah, itu buktinya tetap saja cerita apapun ketika Aulia ini berprestasi, ini membawa nama Kabupaten Karawang. Setuju banget. Gitu. Nah, ini yang sudah kami perdakan dari guru yang berprestasi, memang kriterianya ada. Kami serahkan itu ke bidangnya. Kemudian juga misalnya ini siswa, contohnya Aulia atau yang lainnya nanti, itu pun kan harus kita apresiasi, harus kita hargai juga dari pemerintah daerah. Kemudian kemarin ini kalau tidak salah dari SMK PGRI Telaga Sari, Kang Haji ya. Nah, di sana siswanya Mas Banyu itu. Nah, ini satu lagi nih. Ya, silakan langsung, silakan. Feros ya? Ya. So, rekan Haji Danu Channel, teman-teman, kita punya satu lagi siswa berprestasi. Ada Feros, tepuk tangan buat Feros. Feros di sini, Feros. Sini. Boleh sedikit, Feros, kalau Feros punya prestasinya sebagai juara apa kemarin? Aku juara 3 konten produksi pembelajaran tingkat nasional, sama pidato bahasa Inggris juara 1 tingkat nasional. Wow, dan kemarin kamu ikutan iseng juga? Oh enggak, kalau ini kayaknya serius. Kalau ini serius kayaknya. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya. Oke, gimana lanjutin lagi, Pak Haji? Ya. Masih ada? Mangga, silakan. Oh, satu lagi. Oh, boleh. Come on. Ya, ternyata banyak sekali siswa berprestasi dari SMA 1 Cikampek. Luar biasa. Ya. Oke, ini Nadrif. Mas Banyu siap berdiri enggak nih 2 jam nih? Iya, kalau saya siap aja Pak. Gitu Iya, ya? karena biar kebawa pinter. Ini Nadrif namanya ya? Iya. Oke, kalau Nadrif kemarin prestasinya apa Nadrif? Kemarin harapan 1 fisikan tingkat nasional di kompetisi Saintek National Student Olympiad. Wow, keren banget. Jadi kalau ngelihat siswanya udah berprestasi seperti ini dan ada pejabat daerah ada di sini, sepertinya masa sih nggak disupport gitu aja. Oke, silakan Pak Haji dilanjutkan lagi seperti apa bentuk supportnya. Bapak Kepala Sekolah juga dengar dan disaksikan oleh teman-teman siswa juga di sini. Silakan Pak Haji. Ya, jadi ini kembali ya kepada bagaimana pemerintah daerah ini harus mensupport semua. Dari mulai guru yang berprestasi, siswa yang berprestasi tadi ya, dari SMK Telaga Sari, SMK PGRI Telaga Sari, mereka membuat kreatif dari sampah, Pak, mengubah dari sampah itu dengan bahan bakar dari air. Itu sudah presentasi, Pak. Itu di DPRD Kota Karawang, itu di gedung paripurna kami. Nah, begitu juga nanti Aulia, kemudian Feros sama Nadrif ini nanti insya Allah lah ini akan kami sampaikan ke pemerintah daerah, walaupun Mas Banyu sekali lagi ini kewenangan dari provinsi. Toh ini anak-anak Kabupaten Karawang. Tapi diperjuangkan ya Pak ya? Diperjuangkan dong, tepuk tangan. Ya. Ini kemudian juga untuk masyarakat Kabupaten Karawang yang prestasi di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang budaya, kemudian yang lain itu sudah ada aturannya. Tinggal mau tidak ini kembali kepada pemerintah daerah.
mau tidak ya menghargai semua ini. Ini semua komponen kan itu. Kami support, kami siap di DPRD. Yang penting benar-benar ini adalah mengangkat nama Kabupaten Karawang seperti ini next generation-nya bangsa loh Pak. Ya, itu dia. Oke, kalau Alia tadi bilang kedepannya dia pengen lulus terus masuk ke Fakultas Kedokteran salah satu kampus terkenal di Indonesia. Nah, kalau Feros rencananya setelah lulus dari SMA 1 Cikampek, kamu pengen lanjutinnya ke mana Feros? Ke teknologi pangan IPB. Oke, IPB guys, support ya. Kebetulan kemarin dia ikut cerdas cermat di Tekpang ya? Enggak. Oh enggak. Oke. Kalau Nadrif pengennya kemana setelah lulus dari SMA 1 Cikampek? Saya mau ke Kimia Unpad. Kimia Unpad juga. Oke, tepuk tangan teman-teman, support, bantu doanya. Nah, Pak Danu boleh lebih spesifik lagi. Ketika mereka udah punya cita-cita yang bagus masuk salah satu perguruan terkenal di Indonesia, apakah nanti bentuk supportnya dari pemerintah daerah selain bentuk support dari dana, atau juga ada jalur khusus nggak supaya mereka memang dimudahkan untuk masuk kampus tersebut seperti itu Pak? Ya, terima kasih Mas Banyu. Kabupaten Karawang ini kan ada sebut dengan Karawang Cerdas. Oke. Karawang Cerdas itu anggaran yang diberikan kepada anak-anak didik kita bagi mereka yang sementara ini Haji ya. Ini adalah mereka yang membutuhkan pembiayaan pendidikan. Itu di perguruan tinggi atau juga di yang lainnya ini. Ini yang sudah kami jalankan. Tinggal nanti ini akan coba kami perluas. Ya, kami perluas untuk anak-anak didik kita. Ya, kita support untuk melanjutkan kegiatan ini. Insya Allah nanti ini akan saya sampaikan di lembaga, akan kami sampaikan nanti di pemerintah daerah. Ternyata dan memang ya Karawang ini potensi sangat luar biasa. Sangat potensial ya Pak ya. Potensial. Hanya tadi ini belum up. Ini belum muncul kan itu ya. Belum. Tinggal ya kembali. Apakah pemerintah daerah ini serius ya atau tidak kan? Nah, itu dia. Setuju Pak. Setuju Pak. So, sekali lagi semoga di video ini pemerintah daerah bisa melihat bagaimana wajah-wajah berprestasi anak SMA 1 Cikampek yang nantinya mengharumkan bangsa Indonesia ke depannya. Ya, tepuk tangan dan mohon disupport oleh kabupaten juga. Mungkin kita akan tanya Nadif sebelum pamit, kamu harapannya buat teman-teman di seluruh Indonesia apa supaya bisa mencerdaskan bangsa dan jadi generasi, kalau kamu Gen Z ya masuknya ya, Gen Z yang keren, yang pinter, yang asik, yang seru. Ya, intinya untuk anak-anak Indonesia di luar sana jangan pernah menyerah, teruslah semangat karena yang pasti berharap semua itu sukses gitu. Ininya sih terus belajar dan belajar ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa juga. Karena dengan itu adalah sebaik-baiknya keberhasilan itu ya berada di tangan Tuhan juga ya. Keren banget ya. So keep trying and then jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Kalau Feros apa pesan-pesan buat teman-teman di seluruh Indonesia nih? Rajin belajar dan berdoa aja sih. Simple ya. Rajin belajar, berdoa, makan bakso juga sih kayaknya. Terus kalau Alia apa pesannya? Jangan lupa buat semua itu ada masanya. Karena kalau misalkan kamu gagal itu bukan berarti itu kesalahan dari kamu sendiri, tapi itu ada campur tangan dari yang di atas. Wih, that's cool. Thank you ya, Feros juga thank you, thank you, Pak Haji sebagai kepala sekolah thank you banget, Pak Haji Danu juga thank you. So sekali lagi buat rekan Haji Danu Channel support mereka dan kita doakan semoga pemerintah daerah benar-benar support siswa yang berprestasi karena bangsa ini kehidupan kedepannya ada di tangan mereka. Banyu pamit, sampai jumpa. Aduh, maksudnya jadi kayak yang tadi jadi pembawa acara itu. Jadi diri kamu sendiri. Perkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Syahreza Palevi dari kelas 1247 di SMA Negeri 1 Cikampek. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cikampek, Bapak Agus, dengan Bapak Ketua DPRD, dengan teman-teman saya Alia, Feros, dan Nadif yang berprestasi di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, dan Abang di ujung sebagai mediator lah gitu.
Baik, sekian gitu Pak. Gimana ya? Ya wawancara pada. Aduh. Ayo. Baik Pak, sebelumnya saya belum mengenal Bapak sebagai Ketua DPRD di tingkat Karawang, betul Pak tadi? Iya. Jadi Oke. bukan ketua DPRD, ketua. wakil ketua Komisi 1. Oh, wakil ketua ketua Komisi komisi. Ya, jadi di DPRD itu kan ada di lembaga ini ada pimpinan. Pimpinan itu ada ketua sama wakil ketua. Nah, di kita ada ketua itu 1, wakil ketuanya 3. Oh. Nah, ini berdasarkan hitungan kuota jumlah penduduk gitu. Jadi 4 pimpinan, ketua, wakil ketua. Nah, di situ ada lagi, ini komisi, ada komisi 1 itu di bidang pemerintahan, komisi 2 di perekonomian, komisi 3 di bidang infrastruktur, kemudian di komisi 4 tentang pendidikan, kesehatan, kemudian juga tenaga kerja dan yang lain-lain kan di situ. Nah, kebetulan Bapak dari partai ini ditugaskan di komisi 1 menjadi wakil ketua komisi 1 di bidang pemerintahan. Yang membidangi ya di komisi 1 itu pemerintahan, di komisi 1 pemerintahan. Gitu. Mungkin buat secara umumnya buat ke teman-teman untuk fungsi Bapak sebagai wakil ketua komisi 1 ya. Itu tuh secara umumnya seperti ke sekolah-sekolah ini tuh tujuannya untuk apa sih Pak? Pertama, karena ini juga tugas fungsi ya, kita di DPRD itu menjadi kaitan dengan pengawasan, kaitan juga dengan peraturan daerah, kaitan juga dengan anggaran. Ya, walaupun SMA ini menjadi kewenangan di tingkat provinsi, kita masih punya kewajiban bagaimana SMA yang menjadi kewenangan itu kita harus tahu anak-anak didik yang ada di Kabupaten Karawang itu kaitan dengan anggaran. Karena pemerintah daerah itu masih juga punya kewajiban apa? Misalnya kita menghibahkan untuk pembangunan tingkat SMA. Juga bisa menghibahkan ini di Kabupaten Karawang. Gitu. Terima kasih Bapak. Terima Oke. kasih. Oke. Selanjutnya mungkin singkatnya ya, tadi seperti yang Bapak Agus sampaikan, kalau kita tuh dituntut untuk bisa juga public speaking gitu ya, untuk percaya diri gitu, berbicara di hadapan teman-teman semuanya. Oke, untuk tipsnya dari Abang siapa Bang namanya? Bang Banyu. Oke. Untuk tipsnya bagaimana sih Bang supaya kita bisa percaya diri gitu berbicara di depan banyak orang gitu? Seperti apa sih Bang? Jadi seminar. Oke teman-teman, tepuk tangan dulu dong. Jadi gini, kalau kita ngomongin public speaking, setiap era itu ada beda stylenya. Zaman dulu orang kalau mau jadi penyiar radio atau TV presenter itu harus suaranya bagus. Kalau sekarang tuh enggak, yang penting karakter aja keluarin. So karakter ini yang akan menjadi diri kamu sendiri, be yourself. Nah, orang zaman dulu ketika mau belajar public speaking itu terlalu memperlihatkan teknis. Bagaimana tangan, mata seperti apa, intonasi bicara seperti apa, itu yang akhirnya membuat kita kaku. Jadi dengan kekakuan itu, kamu nggak jadi diri sendiri. Akhirnya memperhatikan ilmu di pikirannya, aduh nanti gua ngomong gimana, saya ke depan gimana, mata gimana, itu yang salah. Karena teknis itu dipelajari setelah kalian luwes. Jadi public speaking era sekarang itu as simple as you speak up in your daily life. Jadi semudah kamu ngobrol sehari-hari. Ada apa kalau misalnya ke Mas Banyu tanya, Mas Banyu aku pengen jago ngomong, sudah ketahuan dari mana? Lu cari teman yang paling akrab di sini. Pasti nggak mikir, pasti luwes, pasti ekspresif, pasti nggak canggung. Sesimpel itu. Tapi ketika dikasih mic, ketika dikasih kamera, ketika di depan umum, tiba-tiba lu hilang. Kok gue gak jadi diri sendiri? Nah itu kenapa? Karena di pikiran kalian udah mikir, gue gimana ya ngomong? Harusnya pikiran kalian, gue ngomong seakrab sama temen diri sendiri. Setelah luwes, setelah cair, setelah seru, baru kita mikirin teknis gitu. Jadi sesimpel itu. Thank you. Nah, seperti itu teman-teman, bahwa tips untuk bisa public speaking adalah yang penting sih percaya diri, seperti yang disimpulkan bahwa ya yang penting luwes, seperti anggap aja kita seperti berbicara dengan teman. Oke. Terima kasih ya Bang tipsnya. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Abangnya. Ya kita SMA Cikampek nanti kita bikin podcast ya. Iya nggak? Kita bikin seminar public speaking lagi ya. Kita nanti satu waktu untuk kelas 12 khususnya ada pelatihan nanti setelah ujian akhir semester sebelum kalian lulus kita
latihan soft Ya. skill public speaking. Saya akan membekali kalian dengan satu keterampilan dasar ya yang harus kalian miliki minimal kita berlatih public speaking. Oke nggak? Mau nggak? Mau. Oke ya, jadi kita programkan itu di Amin. 2023. Amin. Siap, Ya, siap. Amin. soft skill itu ada public speaking, kemudian juga ada keterampilan kerja yang lain. Gak usah muluk-muluk, berani berbicara depan umum aja deh. Ya, siapa tahu kalian nanti jadi ibu RT, jadi ibu RW, jadi anggota dewan, siapa tahu menggantikan Pak Danu, Ya. ya kan? 10-15 tahun yang akan datang siapa yang tahu? Betul. Di siapa? Reja jadi Bupati Karawang. Atau Alia jadi ketua DPRD provinsi atau Iya. DPR pusat. Nggak ada yang tahu kan? Bener nggak? Karena kebetulan Pak, menurut aku pribadi, skill pertama seseorang di semua profesi itu ngomong dulu. Setelah ngomong baru teknologi, gitu. Karena kalau kita berbicaranya kaku, nggak asik, nggak seru, apalagi di era digital itu Pak, yang di kedepanin itu adalah ice breaking. Ice breaking itu cair, suasana asik serupan. Jadi kita ngomong tuh nggak flat, akhirnya audiens dengerin. Makanya yakin di sini kalau ada murid yang tidur, bukan salah murid tapi salah guru. Tapi dia sama-sama nggak ada Pak. Semuanya asli. Di kurikulum Merdeka itu sekarang harus lebih banyak ice breaking Pak. Iya. Ya, itu yang kelas 12 mah belum ngalamin. Karena kurikulumnya masih kurikulum lama ya, masih Multinem ya, kurikulum 2006. Ya. Jadi public speaking itu yang kekinian Pak. Iya, gitu. ya. Nah, jangan salah dulu juga Mas Banyu ya. Mas Banyu lagi belajar Pak. Pas ngomong itu gemetaran. Sampai jatuh tuh mic-nya kan. Oke ya, kalian terima kasih Bro. Terima Makasih ya. Oke. Ya. Alia, thank you ya. Ngasih Neng ya. Iya. Ayo. Yuk teman-teman. Ini Sukses. kalau ada yang mau konsul atau mau bersilaturahmi dengan Pak Danu, depan Al Ahliyah persis rumahnya di situ. Iya betul Ya, kan? iya. Siapa tahu mau belajar dewan. Anaknya Pak Agung kudu jadi anggota Iya. dewan. Nah. Iya. Wah, lihat aja. Kalau mau dibantu. Ya. Tetap aja. Pak Edi Danu itu orangnya Mangga. Kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. sekarang anggota dewan.